Beberapa orang nanya sama gua gimana caranya daftarin anak sekolah di Amerika Serikat, terutama di New York. Ini adalah sebuah video yang sudah tertunda cukup lama. Mari kita mulai. Oke, sebelumnya gue mau jelasin, ini video adalah cara daftarin anak sekolah di New York. Tapi pembahasannya bukan ke arah sistem sekolah di New York itu. Ini nggak akan ngomongin soal apakah sekolah di New York lebih baik, kurikulum lebih oke, atau bahkan nggak bisa menjawab sekedar kayak gimana sih sistem pendidikan di New York City. Belum bisa. Mungkin minimalnya setahun dulu untuk baru bisa ngomongin kayak gitu-gitu, karena ya mesti ngalamin 1 tahun masa ajaran untuk ada gambaran. Ini video adalah tentang cara daftarin anak di New York City, itu pun mungkin tidak berlaku sama di kota-kota lain. Itu yang pertama ya. Yang kedua, mesti disadari bahwa yang gue ceritain ini bisa aja kemudian berubah. Karena nanti gue akan cerita bahwa ada sejumlah perubahan yang terjadi dalam mendaftarkan anak, beda dengan waktu gue denger sampai akhirnya kemudian gue coba untuk jalanin sendiri. Jadi bisa aja ketika lo nonton ini kondisinya udah berubah gitu, walaupun mungkin ada gambarannya juga. Terus sebelum kita ngomongin soal gimana cara daftarin anak, gue akan bahas atau gue akan ngasih tahu bahwa ini adalah cara daftarin anak sekolah di sekolah negeri di New York. Karena gue nggak bisa cerita soal swasta, kemungkinan besar beda gitu. Kalau pertanyaannya adalah kenapa anak-anak di sekolah negeri, jawabannya adalah karena sekolah swasta mahal, jauh lebih mahal daripada sekolah swasta. Bahkan anak-anak gue ketika di Jakarta mahal sekali. Untuk gambaran aja, anak-anak gue dua-duanya sekolahnya di High Scope Kelapa Gading, dan jadi lo ada gambaran kayak gimana dari sisi biaya yang biasa kami keluarkan. Nah ini di sini lebih mahal lagi, jauh bahkan. Sementara sekolah negeri itu gratis dan bisa dapat sekolah yang bagus. Setahu gue sekolah negeri di Indonesia gratis juga ya, atau mungkin lebih tepatnya ada sekolah Indonesia yang gratis. Seperti di Amerika Serikat juga. Di Amerika SD, SMP, SMA gratis soalnya. Tapi ada sekolah gratis yang jelek, ada sekolah gratis yang bagus. Nah nanti kita akan bahas juga soal milih sekolahnya bagaimana caranya. Itu dia penjelasan di awal. Dan kalau misalnya ada yang bertanya kenapa anaknya di sekolah di Amerika Serikat, ya sesederhana karena gue pindah ke sini untuk berkarir dan anak-anak harus sekolah. Oke, itu kita selesaikan dulu. Sekarang gue mau ngomongin soal gimana caranya lu milih sekolah, gimana caranya lu daftarin sekolah, dan apa saja yang mesti disiapin ketika lu mau daftarin anak sekolah. Terutama apa yang harus disiapin itu cukup krusial. Wawasan yang gue tahu tentang pendidikan itu hasil ngobrol dengan banyak orang. Gue ngobrol dengan Pak Arifi, beliau adalah konjen saat itu ya. Sekarang beliau sudah berganti tempat. Pak Arifi adalah konjen New York City, gue sempat ngobrol sama beliau. Gue sempat ngobrol sama Papin dan Mamin, Pinot dan Dita, karena mereka juga udah lebih dulu di sini, anak-anak mereka juga sekolah di public school. Gue ngobrol sama banyak orang, termasuk lawyer gue. Nah banyak orang, termasuk orang-orang sini, kayak Josh Pallet, anaknya SD. Jadi gue nanya sama dia juga, anaknya di public school. Nah, wawasan itu cukup ngebantu, tapi ternyata jalaninnya beda lah, nggak seperti yang gue denger. Sehingga harapan gue, video ini bisa ngebantu siapapun yang juga mau nyokolahin anaknya di New York City. Nah, yang paling pertama ketika
gue cerita gue mau nyokolain anak, semuanya tuh selalu ngomong milih sekolah yang bagus untuk anak-anak. Oke, semua juga pengen. Pertanyaan gimana? Gimana caranya kita milih sekolah yang bagus? Nah, hal yang perlu diketahui oleh siapapun yang mau pindah ke New York adalah bahwa di New York City, cara milih sekolah bagus adalah lewat milih perumahan yang bagus. Jadi kalau lu ngelihat perumahannya bagus, maka sekolahnya pasti bagus. Kenapa? Karena pajak perumahan, pajak rumah ini masuknya ke sekolah. Jadi sekolah-sekolah itu bisa ngebangun sekolahnya, bisa punya fasilitas-fasilitas di sekolahnya dari pajak-pajak rumah-rumah yang ada di sini. Sehingga makin gede rumahnya, makin mewah rumahnya, makin gede duit yang masuk ke sekolahnya, sekolahnya makin bagus. Makin kasihan perumahannya, makin sedikit duitnya yang masuk ke sekolah-sekolah tersebut. Sesederhana itu. Makanya kalau mau nyekolahin anak, salah satu yang mesti diperjuangkan sama orang tua adalah punya anggaran yang cukup untuk bisa tinggal di perumahan yang oke. Nah, pertanyaan kemudian adalah perumahan yang oke di mana? Sebenarnya mau itu di Manhattan, mau itu di Brooklyn, kan ada 5 borough ya di Amerika Serikat. Ada Staten Island, ya kayak Manhattan, Brooklyn, Queens, Bronx sama Staten Island kalau nggak salah. Nah, di semua borough ini sih ada perumahan-perumahan oke. Cuman perumahan oke-nya beda tempat tuh makin mahal harganya. Kayak contoh, rumah gue di Queens, rumah gue ini dengan anggaran yang sama di Manhattan nggak bisa dapat whole house kayak gini. Ini kan rutap ya, rumah tapak gitu. Berapa lantai? 1, 2, 3, 4 sama attic gitu. Dan yang berarti dengan anggaran yang sama ketika di Manhattan rumahnya nggak gitu oke. Di daerah perumahan juga yang nggak gitu oke, sehingga sekolahnya juga nggak gitu oke. Secara umum orang jarang ada yang mau tinggal di Manhattan, terutama kalau punya anak, karena Manhattan itu lebih ke area kerja, tempat kerja, bukan kantor, bukan rumah gitu. Ada juga area perumahannya, tapi mahal sekali. Rata-rata orang milihnya di Queens atau di Brooklyn. Mereka nggak mau milih the Bronx karena Bronx. Orang Indonesia kan selalu menggunakan istilah Bronx untuk menggambarkan lingkungan yang nggak oke gitu. Daerahnya Bronx banget gitu. Sebenarnya agak ofensif ya. Tapi nggak ada yang menyarankan untuk tinggal di Bronx kalau terpaksa aja. Jadi mereka nyaranin kalau nggak di Brooklyn, di Queens. Nah, Queens adalah borough paling diverse. Konon adalah area paling diverse sedunia. Ada banyak banget keragaman. Kenapa ini penting? Karena itu ntar ada kaitannya dengan sekolahnya. Kayak ada beberapa area-area nih, ini area yang Asia banget, ini area yang kulit hitam banget, ini kulit putih banget, ini kayak gitu-gitu. Di Queens tuh banyak area-area yang Asia gitu. Kayak Elmhurst itu bahkan banyak orang Indonesianya. Elmhurst tuh banyak orang Southeast Asia konon. Tempat gue tinggal di Bayside Queens. Ini orang Asianya banyak lebih ke Koreanya gitu. Nanti soalnya tempat tinggalnya banyak orang apa akan berkaitan dengan sekolahnya. Anak-anak gue Dipo dan Shira itu sekolahnya di website, nanti gue jelasin di website yang menjelaskan soal kondisi diverse sekolahnya. Tulisannya tuh 50% Asia di sekolah-sekolahnya Dipo dan sekolahnya Shira. 50% Asia. Asianya tentu ada banyak ya, ada ya India, China, Jepang, Korea, Indonesia salah satunya. Tapi tidak semua lingkungan seperti itu. Bahkan ada salah satu sekolah yang gue sempat incar untuk Dipo, itu Asianya mungkin cuman 4%, kulit hitamnya 50% gitu. Nah, gue pengen membuat keputusan yang tepat, sehingga gue dan Mila memutuskan untuk cari sekolah yang anak Asianya banyak. Nah, kalau lu nemenin gue nganterin anak-anak sekolah, lo akan lihat kasat mata aja
Asianya banyak banget gitu. Baru kemudian di sekolahnya Shiraja, Asia paling banyak. Habis itu Latinas, kulit putih, baru kulit hitam. Di sekolahnya Shiraja 7% kalau nggak salah. Nah, jadi kita mesti milih yang tepat. Tadinya mau di Brooklyn, tapi ternyata nggak nemu rumah yang oke, perumahan yang oke. Akhirnya jatuhnya ke Queens. Nah, jadi perjuangan untuk milih sekolah itu sebenarnya didahului dengan milih rumah. Sebenarnya bisa dua-duanya sih. Lu ngeliat sekolah yang lu suka banget dari sebuah website, nanti gue jelasin. Abis itu lu cari rumah daerah situ. Tapi kan kadang-kadang kan ya kita punya sekolah yang kita suka, belum tentu ada rumah tersedia di sekitarnya gitu. Makanya pendekatannya lebih banyak ke nyari rumah. Ada pilihan rumah, ada 4-5 rumah. Abis itu yang sesuai budget lu. Abis itu baru kemudian lu lihat sekolah-sekolah di daerah-daerah rumah yang jadi pilihan lu. Kayak kami akhirnya dapat rumah ini setelah 6 7 rumah kami cari. Di antara semua itu yang oke tuh 2 rumah, satu di Forest Hill sama satu di sini. Yang ini. Yang di Forest Hill budgetnya jauh kegedean. Akhirnya kami putuskan untuk di sini. Nah, di sini ada beberapa sekolah. Sekolahnya kami cek di website, lalu kami nilai ini cukup oke. Akhirnya dipilih rumah ini, kemudian kami mendaftarkan anak-anak ke sekolah tersebut. Jadi intinya pilih rumah yang perumahannya oke. Semakin oke perumahannya, semakin oke sekolahnya. Nah, pertanyaannya kemudian adalah oke itu apa? Ya kan, oke itu apa definisinya? Nah, ada website. Sebenarnya ada 2 website yang sering gue gunakan untuk memilih gitu ya. Satu namanya greatschools.org, ORG. Satu lagi niche.com. Dua-duanya adalah website di mana kita bisa ngelihat rating dari sebuah sekolah. Gua lebih sering pakai greatschools.org. Greatschools.org itu adalah sebuah organisasi non-profit di mana mereka narik data dari seluruh sekolah di seluruh Amerika dari Kementerian Pendidikannya untuk mereka olah jadi sejumlah data. Jadi lu akan ngelihat bahwa lu bisa buka greatschools.org, habis itu lu ketik sekolah apa gitu ya. Terus nanti mereka akan ngasih lihat sekolahnya, kemudian ratingnya 7 dari 10, 8 dari 10, 9 dari 10, 5 dari 10, 6 dari 10. Angka itu adalah angka rata-rata kategori-kategori. Ada kategori angka penyerapan ke kampus dari sekolah ini. Dari sekolah ini berapa persen sih yang diserap masuk ke universitas? Ada yang 8 dari 10. Ada sekolah yang 5 dari 10. Jadi banyak lulusan dari SMA, ini kita lagi ngomongin SMA, itu nggak ngelanjut kuliah gitu. Jadi ada berapa rating serapan mereka ke kampus gitu. Oh, ini 8 dari 10 berarti cukup oke. Terus begitu ada rating seberapa baik kemampuan, seberapa baik nilai-nilai pelajaran dasarnya kayak matematika, sains kayak gitu-gitu. Entar tulisan 9 dari 10. Terus saja. Termasuk ada berapa persen diversity-nya. Ya, keragamannya. Nanti lu bisa ngelihat ada berapa persen Asia, berapa persen Hispanic, berapa persen Caucasian, berapa persen African American, bisa dilihat di situ. Nah, nanti dari semua rating itu ketemulah nilai-nilainya. Nah, website ini sangat-sangat membantu untuk melakukan pengambilan keputusan. Karena ketika kita nyampe ke sebuah sekolah, kita jadi tahu, oh dari sejumlah pilihan-pilihan sekolah di daerah ini yang oke, gitu. Gimana caranya lu tahu ada sekolah apa di daerah lu tersebut? Di website greatschools.org termasuk di niche.com, lu bisa masukin alamat tempat tinggal lu, lalu lu dikasih tahu distriknya. Sistemnya kayak rayon gitu. Jadi ketika lu tinggal di sini, distriknya apa? 22, 15, 35. Di distrik tersebut ada pilihan sekolah-sekolahnya.
SD, SMP, SMA, elementary school, middle school, dan high school. Ada pilihan-pilihannya. Ketika pilihan, misalkan lu mau masukin kayak gue, tadinya kan mau masukin anak gue ke elementary school kan harusnya naik kelas 5 kan. Ketika lu pilih elementary school yang ada di rayon lu, di distrik lu, ada pilihan-pilihannya, nah lu bisa lihat tuh satu persatu ratingnya seperti apa. Itu juga sesuatu yang mesti ditanyain ketika lu mau milih sebuah rumah. Lu tanya dulu, misalkan lu lagi nyari-nyari rumah nih, lu suruh tanya, ini distriknya distrik berapa ya gitu. Yang benar, maksudnya agent yang benar tahu. Ini distriknya distrik 22 gitu. Nanti kita cek distrik 22 di greatschools.org bisa. Jadi lu bisa masukin distriknya, bisa masukin alamatnya, bisa masukin nama sekolahnya. Habis itu lu cek apakah sesuai distriknya. Kayak waktu gue nyampe sini dikasih tahu, cobain deh masukin di Francis Lewis High School gitu. Sekolahnya bagus loh kata si agentnya. Itu deket sini tuh. Terus lu cari Francis Lewis High School, pas lu lihat distriknya, masih sesuai dengan tempat tinggal lu gitu. Website ini yang akan membantu lu menentukan mana sekolah yang mau lu ambil. Side note, sebenarnya harusnya gue bahas di depan, tapi SD di Amerika Serikat sampai kelas 5. Lalu middle school tuh 6, 7, 8. Lalu SMA 4, 9, 10, 11, 12. Jadi ketika Dipo lulus SMP, ketika dia masuk SMA, dia masuk kelas 2. Jadi di Amerika kelas 10 itu kelas 2 SMA. Di sini disebutnya freshman, sophomore, junior, senior. Jadi Dipo masuknya sophomore. Shira harusnya masuknya elementary school karena dia harusnya kelas 5 kan. Tapi ketika kami daftarin sama sekolahnya disuruh naik langsung ke middle school, ke SMP, skip 1 tahun. Nanti gue jelasin. Oke. Jadi kita udah establish apa aja tuh, bahwa di sini sekolah itu cara milih sekolah bagus adalah lewat milih perumahan yang bagus. Lu cari di antara perumahan-perumahan yang lu suka, lu jalanin neighborhoodnya seperti apa, jalan keliling blok aja lu liatin, neighborhoodnya oke, sepi dan segala macamnya. Abis itu dengan asumsi ini semua pilihan ini sesuai budget lu, abis itu lihat sekolah-sekolahnya yang ada di sekitarnya. Lu tanya distriknya distrik berapa, abis itu lu buka niche.com atau greatschools.org. Habis itu lu masukin alamat lu, kemudian lu bisa lihat pilihannya, nanti lu cek ratingsnya seperti apa, terutama soal diverse-nya, berapa banyak Asia, berapa banyak Hispanic, dan segala macamnya. Terus udah gitu lu pilih sesuai dengan levelnya anak lu, kemudian, nah ini kita masuk ke tahap selanjutnya. Waktu gue nanya soal daftarin anak sekolah di Amerika Serikat, hampir semuanya bilang bahwa lu harus ke sesuatu yang disebut Family Welcome Center. Family Welcome Center itu adalah sebuah lembaga yang kerjanya membantu anak-anak untuk bisa daftar sekolah. Karena sebenarnya lu gak bisa tuh langsung datang ke sekolah. Sebenarnya lo harus ke welcome center dulu. Biasanya kalau misalkan lo datang ke sekolah, langsung mereka akan bilang, udah ke welcome center belum? Udah dapat surat rekomendasi dari welcome center belum? Biasanya kita bilang belum, dia akan bilang ya udah kalau gitu lo ke welcome center yang di distrik lo gitu. Jadi tadi kan gue bilang ya, setiap perumahan tuh ada distriknya masing-masing. Setiap distrik itu ada welcome centernya masing-masing. Dan cara nemu welcome centernya juga ada website, tapi gue lupa nih namanya nih. Sebenarnya kalau lu Google nemu antara nyc.edu.gov atau nycedu.gov atau edu.nyc.gov gitu-gitulah. Itu akan membantu untuk mencari welcome center itu di mana. Nah tapi kemarin setelah gue dikasih tahu itu, gue juga diingetin sama orang-orang ini bahwa tapi sejak pandemi welcome center ini gak bisa dihubungin. Jadi mending lu langsung datang ke sekolahnya aja. Gue dikasih tau kayak gitu. Harusnya ke welcome center, tapi katanya gak tahu nih, soalnya kayak Pinot dan Mbak Dita tuh anaknya itu masuk pas lagi pandemi atau mau pindah sekolah pas lagi pandemi, gue lupa.
Sehingga welcome centernya di email nggak ngebales, di telepon nggak ngangkat. Itu pun terjadi sama gue. Gue mau daftarin sekolah Shira, gue coba untuk telepon nggak diangkat, di email nggak dibales. Jadi gue langsung melakukan apa yang dikasih tahu kepada gue, datang aja langsung ke sekolahnya. Nah, pas yang Shira, gue ngelakuin hal tersebut. Gue datang langsung ke sekolahnya, bawa semua yang disyaratkan. Nah, kalau lu mau nyekolahin anak lu di New York City, ada beberapa hal yang mesti dilengkapin. Rekapitulasi nilai-nilai sebelumnya. Kalau di high school, lu dikasih kayak satu bundel gitu, tebel banget. Jadi semua subjeknya sepanjang lu sekolah di high school itu dikumpulin. Jadi lu bisa ngeliat deh kayak nilai-nilai Dipo dari SD sampai dia SMP itu ada semua di situ. Jadi guru bisa ngeliat. Apaan? Narasi bang. Monolog. Monolog. Males. Terakhir gue pernah bikin kayak gitu, COVID malahan. Udah yang penting orang udah tahu nih, 4 Desember 2022, Istora Senayan Jakarta, tiket masih ada di loket.com. Udah, itu dong. Cukup. Nggak ada bang. Doa bang. Nggak ada. Ya ada sih, bismillahirrahmanirrahim. Proklamasi. Kenapa proklamasi? Puisi. Nggak ada puisi. Jadi beberapa hal yang mesti dilengkapin untuk dibawa ke sekolah-sekolah ketika kita mendaftarin anak adalah nilai-nilai dari sebelumnya. Kemudian tadi gue sebelum kepotong tuh menjelaskan soal di sekolahannya anak-anak yang dulu di high school tuh mereka ngasih kayak bundel gitu, jadi lengkap banget. Tapi juga butuh surat yang menyatakan bahwa lu atau anak lu itu lulus dari kelas sekian di sekolah ini, dalam bahasa Inggris tentunya. Kalau high school semuanya memang udah dalam bahasa Inggris juga. Terus jadi lu butuh untuk bawa nilai-nilai sebelumnya, butuh untuk bawa surat yang menyatakan lu udah lulus dari kelas apa, dari sekolah apa. Terus mesti bawa bukti imunisasi. Jadi anak lu tuh imunisasinya mesti lengkap.
Nanti dia pengen tahu anak lu udah imunisasi apa aja. Dan kalau misalkan ada yang nggak lengkap, harus dilengkapin sesegera mungkin. Jadi itu juga mesti dibawa. Nah ini yang ketiga ini akan jadi kendala karena kebanyakan sekolah di Amerika Serikat, mungkin semuanya sekolah di Amerika Serikat nggak punya guru yang bisa berbahasa Indonesia, sehingga mereka bingung baca buku dokter kan di buku kesehatan anak itu kan ada umur sekian udah ngambil imunisasi ini, umur sekian kan gitu kan. Dan mereka agak kebingungan. Tapi itu mesti ada nilai sebelumnya, bukti kelulusan, atau setidaknya surat menyatakan bahwa dia udah naik dari kelas 3, kelas 4, kelas 7, apapun itu. Bukti vaksin, kemudian juga butuh akte lahir, butuh identitas, udah pasti pasportnya lu, dan bukti domisili. Nah ini krusial. Karena tadi sekolah itu sesuai dengan zona, berarti mereka butuh untuk ada bukti bahwa emang lu bersekolah di situ atau tinggal di daerah situ, di zona tersebut. Bisa banyak. Gue waktu itu pakai kontrak ngontrak rumah, lease kontrak. Jadi surat penandatanganan kesepakatan dengan pemilik rumah bahwa gue ngontrak di sini. Ada nama gue, ada alamatnya. Itu udah cukup. Bahkan waktu itu cuman pakai scanannya aja. Gue email ke sekolahnya. Atau lu bisa pakai tagihan internet rumah ini, tapi harus ada nama lu dan alamat lu gitu. Bisa juga pakai misalnya di sini kan lu kan bayar listrik kan berlangganan, Con Edison. Bisa pakai tagihan itu, pokoknya apapun lah yang menandakan bahwa lu emang tinggal di situ. Paling sederhana memang kontrak lu dengan pemilik rumah, kalau emang lu ngontrak gitu, itu yang bisa dipakai. Dan apa lagi? Udah itu berarti. Jadi ada nilai-nilai sekolah sebelumnya, surat menyatakan bahwa lu udah selesai pendidikan di kelas berapa, akte lahir, bukti imunisasi, proof of residence, dan ID, bisa pakai paspor. Nah, kami dari semua itu ada semuanya kecuali surat yang menandakan bahwa anak-anak udah lulus di kelas sekian. Itu nggak ada. Gue mintain, terus tapi pada akhirnya diterima juga. Bahkan imunisasinya kami nggak lengkap, anak-anak ada yang belum gitu ya, tetap diterima gitu. Kenapa? Karena di sana anak-anak itu wajib bersekolah. Ini sesuatu yang juga gue dapat dari orang-orang ketika gue nanya-nanya soal pendidikan. Mereka rata-rata bilang selama dokumen-dokumennya lengkap pasti masuk. Pasti masuk. Kenapa? Karena kalaupun ini pernyataan yang aneh. Kalaupun bapak dan ibunya illegal, anaknya tetap harus bersekolah. Kalau gue kan emang punya visa O1. Anak-anak kan visanya O3, turunan dari gue gitu. Anggota keluarga dari si pemegang O1 dapat O3. Tapi kalaupun ini illegal immigrant, alias nggak punya dokumen-dokumen yang jelas, anaknya tetap wajib sekolah. Katanya orang-orang di Amerika sini, katanya adalah karena bersekolah adalah hak setiap anak. Tapi menurut gue sih lebih karena anak-anak yang tidak bersekolah kelak akan jadi masalah-masalah sosial. Jadi daripada mereka nolak-nolakin anak-anak ini dan menghasilkan pool of criminal suatu hari nanti, diwajibin untuk disekolahin. Dan kapanpun masukin anak pasti akan diterima gitu. Jadi lu nggak mesti daftarin anak hanya ketika di periode tertentu. Oh, daftarin sekolah anak tuh dari tanggal sekian sampai tanggal sekian gitu. Enggak. Kapanpun lu mau masukin bisa. Waktu itu Pinot sama Dito cerita anaknya mereka masuk sekolah sebulan sebelum selesai tahun ajaran. Jadi di sini kan tahun ajaran selesai di bulan Mei apa Juni gitu. Terus masuknya April. Masih diterima. Jadi sekolahnya cuma sebulan, habis itu libur gitu. Jadi kapanpun tuh bisa, selama syaratnya itu lengkap. Dan, nah ini dia, pada masa-masa pandemi, kuota penerimaan anak tuh dikurangin.
Sehingga ada situasi di mana anak gak keterima karena kuotanya penuh. Sekarang nggak tahu, tapi kelihatannya udah nggak seketat itu, jumlahnya udah nggak dikurangin lagi. Tapi selama syarat-syarat itu ada, lo harus bisa masuk. Bahkan kalaupun ada beberapa yang nggak ada, kayak gue nggak lengkap imunisasinya, nggak ada surat yang menandakan kelulusan, itu tetap bisa diterima. Yang paling krusial kayaknya sih itu proof of residence, itu yang paling krusial. Dan itu juga berlaku hanya untuk elementary sama middle school. Untuk SMA tidak harus sekolah di area tersebut. Jadi kalau untuk SMA lu boleh yang jauh. Sebenarnya sih salah satu tujuannya kayaknya kan biar nggak macet ya, biar nggak terlalu banyak orang pada mondar-mandir kayak di Jakarta. Contohnya salah satu penyebab kemacetan adalah karena kayak contohnya gue tinggal di Bintaro, gue sekolah waktu gue SMA, gue tinggal di Bintaro, gue sekolahnya di Pejaten Barat gitu. Lu kebayang nggak perjalanan menuju ke sananya? Di Indonesia banyak yang kayak gitu kan. Sekolahnya di mana, tinggalnya di mana, mobil pada mondar-mandir, warawiri dan segala macam, akhirnya macet. Kalau di sini karena memang harus di regionnya, akhirnya nggak jauh. Akhirnya anak-anak kayak Syira jalan kaki setiap hari ke sekolah, di pos kali naik bus ke sekolah. Cuman lurusan dong aja. Keluar rumah 2 blok ke bus stopnya dia, naik bis, berhenti di depan sekolahnya dia. Nanti pulang dia nyebrang naik bis, berhenti di bus stop yang sama, jalan balik ke sini. Yang mana di Indonesia kan udah mulai pakai sistem rayon lagi gitu ya, pakai zonasi. Tapi kemudian kan kondisi sekolahnya itu yang terdekat dengan rumah belum tentu sesuai dengan ekspektasi orang tuanya. Nah, itu syarat-syaratnya dan itu yang paling penting tuh soal proof of residence. Oke, jadi lu udah tahu lu mau masukin sekolah di mana, lu tahu syarat-syaratnya. Sekarang saatnya datang ke sekolah. Waktu gue bawa anak gue ke sebuah sekolah dasar. Sekolah dasar itu gue ngeliat di greatschools.org, di niche.com, ratingnya oke. Gue jalan ke sana. Tidak ke welcome center karena tadi gue dibilangin, tadi gue dicerita bahwa welcome center itu nggak aktif. Ya udah gue datang langsung ke sekolah. Diajak ngobrol, ini menarik nih. Gue akan jelasin lu cara daftarin anak SD, SMP, dan SMA jatuhnya. Datang ke sekolah dasar ini. Di sekolah dasar di Amerika Serikat yang negeri, depannya itu PS 21, PS 12, PS 15. Kayaknya public school deh. Kalau middle school, IS. Kayaknya intermediate school. IS 7, IS 35, gitu-gitu. Kayak sekolah negeri, SD 06 petang gitu, SMP 29 gitu, SMA 70 kayak gitu-gitu. Kalau high schoolnya biasanya pakai nama gitu, nama sekolahnya, nama SMA-nya apa gitu. Nah, datang nih ke si PS berapa gue lupa. Mereka waktu itu gue bawa anak-anak ke sekolah sehari sebelum hari sekolah dimulai. 8 September sekolah mulai, gue ngajak anak-anak tanggal 7. Datang nih ke sekolah. Masuk ke gedungnya, gue usul ini dilakukan pagi antara jam 9 sampai sebelum lunch, gue usulnya. Datang, ada beberapa orang tua udah pada nunggu di situ, ketemu sama satpam, bilang bahwa saya mau daftarin anak saya sekolah. Oke, tunggu dulu bentar, nanti dipanggilin ke atas satu persatu. Udah nih kita lagi nunggu di atas, di lantai 2 itu udah ada keluarga-keluarga yang lagi ketemu sama guru-gurunya. Terus dipanggil sama satpamnya, oke sekarang giliran keluarga ini sama keluarga ini silakan naik. Naik nih, gue duduk disamperin sama guru. Gurunya kami jelasin, kami datang di Indonesia, kami mau masuk ke sini. Diminta nih semua dokumen. Oke, tolong kasih semua dokumen yang lu punya. Proof of residence ada mana? Kasih lihat, tolong email ke saya, emailnya ini. Ada bukti imunisasi, ini bukunya. Dia lihat, kemudian dia bingung. Ini saya pelajarin dulu ya kata dia, karena dia bingung bacanya. Mungkin karena tulisan dokter atau juga mungkin karena beda dengan yang di Amerika gitu. Terus ditanya lagi, ada nilai-nilai sekolah sebelumnya nggak dan segala macam. Ini dikasih nih. Abis itu lu dikasih sejumlah dokumen, blek. Isi itu dokumen, ada banyak dokumennya. Ada banyak banget. Gue agak bingung sendiri bagaimana mereka ada banyak pertanyaan-pertanyaan ngulang.
Tapi tetap kita mesti ngisi karena peruntukannya beda gitu. Ini ada hubungannya dengan yang ini, formulir ini adalah untuk daftar, formulir ini adalah untuk nanti lu dapat benefit-benefit kayak makan siang di sekolah, formulir ini untuk ini, formulir pokoknya ada banyak lah gitu. Terus lu isi semuanya, lu isi. Pas udah selesai nih, semuanya harusnya bisa lu jawab. Itu ada hubungannya sama nama orang tua, nama anak, sebelumnya sekolahnya di mana, sebelumnya tinggal di mana, sekarang tinggalnya di mana, penghasilan bapaknya atau penghasilan householdnya berapa, nanti ada hubungannya dengan benefit-benefit yang anak bisa terima. Gitu-gitulah lu isi semuanya, bukan sesuatu yang nggak bisa lu jawab seharusnya. Udah nih, abis itu gurunya duduk dan ngajak ngobrol si anak. Ini berulang, ini terjadi di waktu kami daftarin Shira di sekolah dasar dan waktu daftarin Dipo di SMA. Gurunya ngajak ngobrol anaknya. Ditanya, what do you like? What are you passionate about? Who do you miss at school? What do you like about New York? Ditanyain. Itu sebenarnya gurunya lagi mencari tahu level bahasa Inggrisnya. Karena kalau bahasa Inggrisnya nggak oke, mereka harus kayak semacam ngambil kayak pendidikan dulu gitu. Gue juga nggak tahu kursus atau apa gitu, gue ngerti. Tapi yang pasti harus ngelewatin itu dulu supaya bahasa Inggrisnya oke. Nggak bisa langsung bersekolah. Syukurnya anak-anak nggak ada kendala dalam bahasa Inggris. Setelah selesai nanya-nanya, gurunya ngomong, saya nanya ini semua sama anak Anda sebenarnya untuk cari tahu level bahasa Inggris seperti apa. Kalau jelek soalnya disuruh ngambil course dulu, tapi ini kelihatannya nggak ada masalah sama sekali. Udah nih, gurunya kemudian nanya, ada nilai-nilai sebelumnya nggak? Kita bawa nih bukunya tersebut. Nggak, sorry, gua ralat. Ini sebenarnya nggak penting, tapi hanya penting untuk akurasi cerita. Jadi buku nilai-nilainya Dipo dan nilai-nilai Shira itu ada di koper mereka. Koper mereka sempat hilang di Dallas. Jadi kami dari Jakarta transit Dallas. Iya nggak ya? Gue lupa Dallas atau mana gitu. Kayaknya Dallas, transit Dallas terus baru ke New York. Dari ketika nyampe New York, koper-koper banyak yang koper-koper ada yang nggak balik, yaitu spesifik kopernya Mila, Dipo dan Shira. Kopernya Mila, apa kopernya Dipo dan Shira doang ya gue lupa. Tapi akhirnya ketika kami daftar itu nggak ada. Untungnya semua nilai-nilainya Dipo dan Shira tuh bisa diakses di online. Terima kasih Highscope. bisa diakses online. Terus guru-gurunya sempat ngeliat. Jadi walaupun bukunya nggak ada, guru-gurunya bisa ngeliat. Gurunya ngeliat nih subjects yang dipelajari sama Shira waktu kelas 4 sama nilai-nilainya Shira waktu kelas 4. Terus dia bilang, tunggu sebentar ya, saya mau ngomong sama pihak kepala sekolah. Terus dia pergi. Terus dia bingung kan, kenapa gitu mukanya. Terus dia balik, terus dia bilang gini, saya ada kabar baik dan kabar buruk. Kabar baiknya adalah ini semua nggak ada masalah, semua dokumen-dokumennya udah oke, lu bisa masuk di sekolah ini, kata dia. Kabar buruknya adalah level anak Anda di Indonesia lebih tinggi dari level pendidikan di sini. Kalau dia masuk kelas 5, dia akan seperti mengulang pelajaran kelas 4, dia bilang kayak gitu. Jadi, lagian di sini juga cuma setahun. Jadi kami menyarankan langsung masuk ke middle school aja. Jadi harusnya masuk kelas 5, Shira direkomendasi untuk skip ke kelas 6 karena menurut sekolahnya yang Shira pelajarin kelas 4 itu diajarin kelas 5 di New York. Nah, sebelumnya gue tuh sering dengar bahwa harusnya sih untuk anak-anak Indonesia nggak ada masalah sekolah di Amerika Serikat. Sekolah di Amerika Serikat itu nggak lebih stres, malah lebih gampang. Yang di Indonesia itu nilai-nilainya itu jelek, di Amerika tuh tiba-tiba jadi bagus gitu. Dan yang nilainya bagus selama di Indonesia, di Amerika tuh tiba-tiba jadi jenius. Itu sering gue dengar. Tapi akhirnya baru terasa ketika daftarin Shira. Karena dia bilang, ini gurunya bilang, ya seperti kita tahu ya, pendidikan di Amerika Serikat tidak semaju di negara-negara lain. Jadi kami menyarankan anak Anda untuk masuk ke, dikasih tahu nama IS-nya, nama middle school-nya. KIS ini akan bawa rekomendasi dari sekolah kami,
kami mau ngasih tahu sama sekolah tersebut bahwa semua kelengkapan udah kami periksa dan bahasa Inggrisnya udah kami periksa. Anda hanya butuh bawa semua dokumen yang Anda kasih ke saya plus surat dari saya. Akhirnya besoknya kami ke sekolah tersebut, daftarin, kasih, lagi-lagi disuruh ngisi hal yang sama karena dokumen itu kan diisi untuk si public school tersebut. Ketika di middle school yang itu jadi mesti ngisi ulang lagi, tapi ya sama persis. Terus kami isi, ngasih, terus sekolahnya bilang, oke, udah diterima, besok mulai sekolah. Itu terjadi dari jam 9 sampai jam 12 kalau nggak salah. Iya. Sampai habis itu kami makan siang. Apa makan siang dulu ya? Gue lupa. Iya enggak, tapi kayaknya itu semua terjadi sebelum makan siang. Itu daftarin Shira. Nah, coba ada yang gue miss nggak ya? Kayaknya enggak deh. Iya. Sekolahnya sempat bilang, ini mesti ada yang dilengkapin ya, soalnya imunisasi anak lu nggak lengkap. Nanti lu cari dokter, habis itu lu imunisasi, lengkapin, karena mesti dilengkapin. Dan nanti susulin si surat yang menandakan, karena gue punya nilai-nilainya, tapi nggak ada surat yang bilang, ini sekolah high scope, anak ini udah lulus kelas 4 SD di sini. Surat itu yang nggak ada. Dan itu yang harus disusulin, tapi toh diterima-terima anyway. Udah deh, besoknya bersekolah. Nah, Dipo, tadinya kami melakukan hal yang sama, datang ke sekolahnya langsung. Kami ngelihat ada sekolah yang dalam satu distrik, satu zonasi, sekolahnya ratingnya bagus sekali, 10 dari 10. Datang ke sana, terus dibilang, mohon maaf, pertama-tama kalau mau daftar di SMA harus lewat Family Welcome Center, kata dia. Plus, mohon maaf, ini sekolah, salah satu sekolah populer, jadi kuotanya udah habis, mesti nyari sekolah lain, tapi lewat Family Welcome Center. Yang tadinya bisa nggak pakai Family Welcome Center ketika mau daftarin sekolah Shira, ternyata harus terjadi di sekolah Dipo. Nah, bisa jadi di sekolah lain, untuk SD pun tetap pakai Family Welcome Center. Dan bisa jadi untuk beberapa SMA tertentu tidak harus pakai Family Welcome Center. Jadi kondisinya tuh lagi aneh. Mereka juga bingung sendiri. Waktu itu gue bilang sama si orang sekolahnya, sekolah SMA ini, gue bilang, terima kasih soalnya waktu itu saya hubungin gak ngebales, saya telepon gak diangkat. Ya memang saya juga dengar hal yang sama. Itu kayaknya mereka mesti disamperin langsung aja. Atau lu bisa coba cari sekolah lain, lalu tanya sama mereka Family Welcome Center untuk sekolah tersebut tuh di mana. Akhirnya kami cabut dari sekolah tersebut, terus gue pergi ke satu sekolah lagi. Satu sekolah lagi ini sekolah yang juga diincar, pilihan kedua gue untuk Dipo. Datang ke SMA-nya, semuanya gede banget. SMA gede banget, ada 3 gedung kalau nggak salah. Lapangan gymnya ada 4 apa ada 5, ada kolam renangnya sendiri. Sekolah negeri tuh, SMA negeri. Datang ke sana, terus kasih tahu, oh ini alamat Family Welcome Center-nya, datang aja langsung. Gue bilang juga sama si satpam, soalnya gue telepon Family Welcome Center rata-rata pada nggak ngebales. Oh ya nggak apa-apa, datang aja langsung. Gue pegang nih formnya catatan alamatnya. Besoknya gue disamperin, gue ketemu sama satpamnya bilang, mau ke Family Welcome Center ya, kata dia. Sejak pandemi mulai Family Welcome Center-nya tutup, guru-gurunya dialihkan ke tempat lain. Ada orang tua lain juga. Jadi dibilang datang ke sekolah ini jam sekian sampai datang ke sekolah ini jam sekian sampai jam sekian. Jadi karena COVID, sejumlah welcome center itu pada tutup. Lalu counselor di dalam Family Welcome Center tersebut dikumpulin di satu sekolah. Jadi Family Welcome Center itu isinya counselor, orang-orang yang akan membantu lu counseling untuk menentukan sekolah anaknya sebaiknya di mana. Dan memastikan apakah dokumen-dokumennya lengkap. Jadi sebenarnya yang dilakukan oleh si Family Welcome Center persis dilakuin kayak waktu tadi kami ke sekolahnya untuk Shira, tapi oleh si Family Welcome Center yang sebenarnya counselor ini isinya guru juga. Nah, pergilah kami ke sebuah sekolah di daerah Flushing gitu, di mana untuk sejumlah distrik itu mesti ke situ dulu, dikumpulin di situ. Datang nih kami ke sekolah yang dimaksud, ke sebuah high school di daerah Flushing. Datang ke sana keburu sore nih, terus bilang antrian panjang, terus
nanya mau ngapain, kata si orangnya, pihak sekolahnya. Oh, saya mau ke Family Welcome Center, udah tutup kepenuhan. Kalau mau, nih orang-orang pada ngantri untuk daftar hari Jumat. Nah, Jumat itu 2 hari berikutnya kalau gue nggak salah. Kayaknya tanggal 8 September tuh hari Selasa apa hari Rabu ya, gue lupa. Kamis, Jumat. Tanggal 8 hari Rabu. Selasanya, iya betul. Tanggal 7 kami coba daftar untuk masuk tanggal 8 hari Rabu. Tapi Dipo baru bisa daftarnya tanggal hari Jumatnya, yang berarti Dipo baru bisa masuk SMA hari Seninnya. Jadi Dipo nggak langsung masuk tanggal 8 Septembernya. Jadi udah nggak ada pilihan lain, kami daftar untuk ke Family Welcome Center untuk hari Jumat. Pulang deh nih kita semuanya. Hari Jumat datang, Syira bersekolah, gue, Dipo, dan Mila datang ke si SMA tersebut untuk ketemu Family Welcome Center. Kami ngantri nih. Nah, nanti, gue nggak tahu di tempat lain kayak gini juga atau enggak, tapi nanti ketika lo ke Family Welcome Center tuh, karena lokasinya di gedung sekolahan, ada 2 antrian. Orang yang mau ke Family Welcome Center sama orang yang mau daftar ke sekolah tersebut. Pastiin lu ada di antrian yang tepat, lu tanya, saya mau ketemu Family Welcome Center, antriannya yang mana? Karena ada orang antrinya di sini, di mana harusnya di sini, ada orang antrinya di sini, di mana harusnya di situ. Dan gua ngelihat beberapa kali orang-orang jadi batal ngantri karena ternyata dokumennya nggak lengkap, nggak punya persyaratan-persyaratan, jadi dokumennya itu harus lengkap. Udah nih kami masuk ke sebuah kayak aula gitulah, terus kami ngantri, nunggu. Kami sebelumnya gue nunjukin nih, ini formulir pendaftarannya, gue udah daftar dari hari Selasa untuk appointment hari Jumat. Terus di antrian-antrian banyak yang nggak punya appointment itu, akhirnya disuruh cabut, nggak boleh ngantri, lo harus punya janjian dulu gitu. Gue tunjukin, terus gue disuruh ngisi formulir mereka ambil lagi, formulir itu jadi kayak semacam absen. Jadi kami nunggu nih, mungkin ada sekitar 30, mungkin 40 menit nunggu dipanggil. Di aula itu kami lihat kanan kiri ada beberapa booth, jadi setiap booth isinya counselor, setiap counselor ngebantu orang tua. Yang mengagumkan adalah di antara semua orang yang mencoba untuk daftar sekolah via layanan Family Welcome Center ini, banyak yang nggak bisa bahasa Inggris. Lalu counselor-counselornya karena nggak bisa bahasa yang terkait, dia bilang tunggu sebentar, dia telepon orangnya disuruh ngomong, misalkan Spanish gitu ya, gurunya bilang bentar ya, saya telepon, talk to this person, terus dia ngomong, apa katanya, oke, dicatat, ngomong lagi, apa katanya, oke, dicatat, kayak gitu. Jadi bahkan orang tuanya nggak bisa bahasa Inggris pun tetap diproses sama mereka. Nah, udah nunggu cukup lama, akhirnya dipanggil, masuk ke salah satu, jadi ada banyak ruangan gitulah, pokoknya ada banyak booth, tiap-tiap booth isinya counselor, mungkin ada 12 booth atau 14 booth, gue nggak tahu. Masuk nih ketemu, ditanya hal yang sama ketika daftarin Syira. Ada proof of residence, mana kasih lihat, email ke saya. Ada pasport, ada nilai-nilai sebelumnya, ada bukti vaksin, semuanya dikasih, bukti imunisasi dan vaksin, semua dikasih, dia lihat, terus dia yang bilang, anak Anda masuknya ke sekolah, dia nanya maunya ke sekolah mana, terus gue kasih tahu sekolah inceran untuk anak gue, terus dia lihat, iya ini sesuai dengan distrik, terus dia isi formnya, kutak-katik, terus dia bilang, ini surat ini dibawa ke sekolah. Nanti lu kasih lihat semua dokumen yang barusan lu kasih ke gue, lu bawa lagi ke sekolah, lu kasih surat ini. Terus gue tanya, baiknya jam berapa? Sebelum jam makan siang. Oke. Udah nih. Terima kasih banyak, sama-sama, selamat datang di Indonesia. Ketika kami ke sana, buku nilai yang dari Highscope sudah bisa ada di tangan kami karena kopernya akhirnya kembali. Buku nilai itu dipegang sama si guru itu ngeliatin, terus dia nanya, ini yang mengkompilasi nilai-nilai anak Anda ini Anda sendiri atau sekolahnya? Kata gurunya. Terus kata gue sama Mila, oh sekolahnya gitu. Terus bilang, rapi banget, saya suka nih sekolah gitu katanya. Terima kasih Highscope.
Dia bingung gitu, bagus banget ini, rapi banget gitu, kayak bagi mereka aneh. Gue inget beberapa kali buku itu dipegang sama guru-guru lain, terus guru-guru lain, apa nih nilai-nilai dari sekolah sebelumnya? Lengkap banget kata dia gitu. Kayaknya buat mereka itu aneh gitu, tapi jadi nilai plus. Terus udah nih kami datang ke sekolahnya, terus kami bilang sama satpamnya mau daftar sekolah, udah bawa surat rekomendasi dari Family Welcome Center, terus disuruh silakan ke ruang 14 gitu misalnya. Terus di situ adalah tempat registrasi. Sampai situ hal yang sama sebenarnya terjadi seperti waktu kami daftarin Syirah, tapi karena mungkin SMA sedikit lebih kompleks, ada banyak hal yang mesti dilakuin, dan B, karena sekolah udah masuk, jadi rame banget. Sama persis tuh, kami disuruh ngisi dokumennya diisi, terus gitu, oke, udah selesai nih dokumennya, sekarang kamu ke ruang kesehatan untuk ngasih lihat imunisasi. Kita pindah. Kalau di SD kan satu orang cek semuanya tuh. Kalau di SMA habis ke kayak tata usaha, ngeliat dokumennya, proof of residence segala macam sekarang lu ke ruang kesehatan, ketemu sama dokter di situ. Jalan nih gue sama Dipo sama Mila ke ruang dokter ngantri lagi, terus dipanggil, terus abis dipanggil dikasih lihat, terus dia baca, terus dia bingung gitu, terus dia nelfon, halo, sorry, saya dari sekolah SMA Inainu, di sana dia bisa bahasa Indonesia ya? Gitu, dia bingung gitu bacanya. Akhirnya dia coba untuk nandain, terus bilang ya oke, kalau gitu silakan balik lagi ke ruangan yang sebelumnya. Kami balik ke ruangan yang sebelumnya, terus kami bilang udah selesai dari ruang kesehatan. Oke, kalau gitu sekarang kamu ketemu guru bahasa Inggris untuk cek bahasa Inggrisnya. Pergi nih kami nih ke ruangan yang berbeda lagi. Datang, ketika masuk tuh ada beberapa anak disuruh ngisi kayak ujian gitu. Nih isi dulu gitu untuk tes level bahasa Inggrisnya. Dipo ngisi juga udah. Habis itu jawabannya dilihat, habis itu Dipo dipanggil, diajak ngomong. Sini masuk ke ruangan saya, kata guru bahasa Inggrisnya. Ngobrol, pas keluar gurunya bingung. Sorry nih, saya mau mastiin aja. Anda dari Indonesia kan? Iya, kata kami. Di Indonesia bahasa utamanya apa? Bahasa Indonesia. Tapi kok anak Anda bilang anak Anda sehari-hari ngomong bahasa Inggris? Terus gue bilang, iya soalnya di sekolahnya itu ada beberapa pelajaran yang pakai bahasa Inggris, ada beberapa pelajaran pakai bahasa Indonesia. Oh, pantesan. Tapi di rumah pakai bahasa apa? Terus gue sama Mila bilang, sebenarnya sih lebih sering pakai bahasa Inggris gitu. So dia bingung gitu, kenapa lebih sering pakai bahasa Inggris? Tapi terus dia menilai bahwa bahasa Inggrisnya Dipo bagus, sehingga nggak butuh course tambahan atau kelas tambahan untuk belajar bahasa Inggris. Terus abis itu dia bilang, oke kalau gitu silakan balik ke ruangan yang pertama. Balik lagi ke ruangan yang pertama, di ruangan tata usaha yang pertama itu dibilang, oke sekarang lu ketemu sama counselor guidance. Namanya apa ya? Counselor guidance. Guidance counselor. Setiap anak punya guidance counselor. Kayak bayangin kayak semacam kayak wali kelas mungkin ya. Tapi dia bukan wali kelas lu, karena kalau di SMA kan, di SMA di Amerika Serikat kan lu pindah kelas sesuai dengan, misalkan pelajaran lu adalah hari ini adalah matematika, lu ke kelas matematika. Abis itu lu belajar dulu, abis ini gue science, gue ke kelas science gitu. Jadi nggak satu ruangan kayak kelas 37 atau 310 terus ada wali kelasnya, nggak kayak gitu. Dan kalau di Indonesia kan gitu kan, ada kelas 37 terus itu kelas gue waktu SMA. Terus enggak deh, gue kelas 3 berapa sih? Gue 3 IPS 3, dimana semua guru datangnya ke kelas kan. Kalau ini kita yang datangin guru gitu. Jadi guidance counselor tuh kayak guru pembimbing lu lah intinya. Pokoknya apapun yang lu tanya terkait sekolah, lu tanyanya sama dia. Duduk nih kita nih di ruang guidance counselor. Ada di satu ruangan tuh ada kayak beberapa bilik-bilik. Di dalam bilik itu ada guidance counselornya masing-masing. Punya Dipo namanya siapa gitu guidance counselornya. Terus akhirnya diajak masuk, terus dia nanya, di luar pelajaran-pelajaran basic, lo harus nambahin SKS istilahnya, harus nambah credits pelajaran-pelajaran lain, lo tertarik apa? Terus Dipo bilang, saya tertarik sama art, sama biology. Akhirnya di luar pelajaran-pelajaran basic, Dipo dapat kelas tambahan. Kelas tambahannya adalah kelas biologi sama art history, karena kelas menggambarnya udah penuh. Terus, itu Syirah. Terus it's okay kalau mau masuk, nggak apa-apa. Terus
gurunya nanya pengennya apa, lu mau belajar bahasa apa. Tadinya Dipo ngambil belajar bahasa Jepang, tapi kemudian akhirnya diganti dengan Hispanic. Jadi Dipo belajar bahasa Spanish, belajar Spanish supaya kreditnya lengkap gitu, SKS-nya tercukupi gitu. Udah gitu diprintin nih jadwal sekolahnya. Setiap hari jadwal sekolahnya beda-beda, persis kayak kuliah lah intinya. Kalau SMA di Indonesia kan lu masuk jam 7:04 gitu misalnya. Kalau di Amerika Serikat tuh lu nggak masuk sekolah, lu masuk kelas, tergantung kelas lu tuh, kelas pertama lu tuh apa, kayak misalkan lu satu angkatan di kuliah, kan lu suka nanya, besok lu kuliah dari jam berapa? Oh, gue ngambil kelas Nirmana 2D jam 9 gitu. Lu, besok gue ngambil pertama jam 7 ada kuliah ergonomi gitu. Jadi tergantung mata kuliahnya kan. Kalau di Indonesia kita seangkatan ada yang masuk besok jam 7, ada yang masuk jam 9 gitu. Dipo juga kayak gitu. Kadang masuk jam 8.30, kadang 9.30, kadang 10.30, tapi pulangnya biasanya jam 2.30. 3.30, jam setengah 4 sore. Udah tuh abis sama guidance counselor udah selesai. Abis itu ditanya, itu kan mungkin selesai sekitar jam 1 mungkin ya, gue juga lupa. Tapi terus gitu ditanya, lu mau masuk sekolah hari ini atau besok? Terus kami bilang mulai besok aja. Ya deh, nggak apa-apa, ini di tengah-tengah soalnya. Akhirnya udah, Dipo mulai sekolah besoknya. Bersekolahlah anak-anak. Itulah urutannya. Nah, setelahnya itu anak-anak tuh wajib punya baju olahraga. Baju olahraganya itu sistemnya beda-beda. Kalau Dipo tuh beli di ruang olahraga. Dibilang siapin duit sekian, datang ke ruang olahraga, abis itu bilang mau beli baju olahraga. Jadi dikasih duit, Dipo beli sendiri. Kalau Shira belinya online. Sekolahnya punya website, abis itu kita beli online, tentuin lu mau ngambil item apa aja, ada item-item wajib kayak celana dan kaos tuh wajib, hoodie dan jaket tuh nggak wajib. Celana lengan panjang, celana panjang kayak jogger pants gitu nggak wajib. Habis itu bayar online pakai kartu kredit, habis itu dikirim 2 bulan kemudian. Sampai sekarang juga belum dikirim. Tapi sisanya itu. Nah, Dipo karena sudah SMA itu dikasih MetroCard khusus untuk sekolah. Karena jaraknya lebih dari 1 mile. Kalau jaraknya kurang dari 1 mile, disuruh jalan ke sekolah. Kalau jaraknya lebih dari 1 mile, difasilitasi MetroCard. Sehingga anak-anak bisa swipe itu ketika naik bis atau naik metro, tapi nggak ada yang naik metro sih karena kan dekat. Kalau Shira juga nggak dapat fasilitas bis sekolah. Bis sekolah itu yang warna kuning itu cuman untuk sampai kelas 4. Sisanya ya sama. Antara lu jalan kaki atau lu pakai kartu, pakai MetroCard dari sekolah. Nah, Shira karena jaraknya dekat, ada di jalan ke sekolah. Shira ke sekolah jalan 20 menit, Dipo cuman jalan 5 menit ke bus stop, terus ke sekolahnya 15 menit doang, 15-20 menit doang. Cuman kadang-kadang bisnya suka lama. Dan itulah cara mendaftarkan anak-anak sekolah di New York. Ada lagi yang gue lupa nggak ya? Kayaknya sih nggak. Itu aja mungkin yang gue bisa ceritain. Kalau ada yang masih bikin bingung atau lu punya pertanyaan lanjutan terkait cara daftar ya, silakan taruh di kolom komentar dan gue akan coba jawab. Untuk sekarang sekian dulu. Terima kasih banyak dan kita ketemu di video berikutnya. Bye-bye. Terima kasih udah nonton video ini dan juga terima kasih udah subscribe kanal YouTube gua. Gua mau ngasih tahu bahwa gua membuka YouTube membership dan ada 3 jenis penawaran. Ada 1 paham Rp30.000, ada 1 rasa Rp125.000, ada 1 jiwa Rp1,5 juta. Masing-masing punya manfaat-manfaat tersendiri. Ada konten-konten khusus yang gue siapkan untuk para member. Kalau tertarik silakan mampir ke home, klik join.